Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel gua Ican99. Di video kali ini gua mau sharing sama kalian tentang pengalaman gua di tahun 2014. Tapi sebelum gua sharing, gua mau nanya dulu sama kalian. Kalau kalian disuruh memilih, lebih baik menjadi orang yang beruntung atau orang yang hebat? Gimana? Kalau gue pribadi gue sendiri, berdasarkan pikiran, hati, dan pengalaman gue lebih baik memilih menjadi orang yang beruntung. Karena gue berpikir orang yang beruntung akan mendapatkan hal-hal hebat dalam kehidupannya. Di tahun 2014, gue balapan dari posisi paling belakang di start grid ke-30 dan gue berhasil finish ke-1. Menurut gue ini pengalaman yang sangat berharga buat gue karena mungkin gak akan terulang lagi. Walaupun pada saat itu ada yang beranggapan gue sengaja melakukan hal ini. Tapi menurut gue, kalaupun seperti itu, gue beranggapan gue bukan siapa-siapa. Banyak teman-teman pembalap lain yang menurut gue lebih jago, lebih baik, lebih hebat daripada gue. Tapi mungkin memang momennya lagi baik ke gue. Akhirnya gue berhasil mendapatkan momen yang sangat berharga ini. Oke, jadi di tahun 2014 gue balapan di seri pertama ISOM itu pada saat mulai dari latihan sampai kualifikasi gue mengalami banyak masalah pada engine yang belum bisa diselesaikan sampai sesi kualifikasi berakhir dan yang mengakibatkan gue kena penalti harus start dari paling belakang. Pada saat itu gue hanya menargetkan ya udahlah, seri pertama masih banyak seri-seri berikutnya, gue cuma targetin gue finish dengan selamat. Mungkin gue bisa tetap mendapatkan poin walaupun gue gak podium. Gue gak muluk-muluk berharap. Tapi ternyata pada saat start gue gak tahu, alhamdulillah banyak kemudahan yang dikasih. Gue salib satu persatu kompetitor di depan gue dan akhirnya gue finish yang pertama. Nah, pada saat start pun gue sebenarnya itu start dari posisi grid ke-30. Namun di depan gue yang di posisi 29 nggak bisa start, akhirnya cuma ada 29 peserta pada saat itu. Namun gue tetap start di posisi grid ke-30. Oke, gue nanti akan jelasin kenapa gua bisa berhasil ke depan. Kita nonton videonya dulu bareng-bareng, abis itu kita akan review. Kemarin juga ada beberapa temen atau mungkin yang dulu sempat nonton videonya, gue belum sempat bahas lah kenapa bisa hal ini bisa terjadi. Gue bisa akhirnya finish ke depan tanpa diduga. Gue juga akan menjelaskan spesifikasi dari mesin gua, kenapa gua bisa, kata teman-teman tuh ada yang rasionya pakai apa, kok enak banget gitu kan, engine-nya pakai apa gitu kan. Nah, setelah kita nonton bareng-bareng videonya, kita akan review lagi. Oke teman-teman, kalau bisa dilihat itu di depan gua kosong. Yang seharusnya gua start di posisi 30, jadi ini ada 29 peserta karena di depan gua itu di non start. Jadi cuma ada 29 peserta. Nah, ini yang di belakang-belakang itu tadi ada kelas yang 1600, ada retro, ada BMW 2000 juga. Mau gua coba untuk penetrasi terus ke depan. Gua juga kalau ada momen di tikungan, gua juga berusaha pasti akan overtake, tapi tetap dengan cara yang jangan sampai ada body contact. Karena kalau gue cuma ngandelin di lurus doang, tentu gue akan ketinggalan banyak momen sehingga gue nggak bisa untuk menjadi posisi yang paling depan. Nah, ini ada BMW, ada DX di sebelah kiri, mobil retro. Terus ada Jazz juga di kelas 1600. Ya, yang pasti mereka speednya yang retro dan Jazz nggak lebih kencang dibandingin gua karena horsepowernya lebih rendah. Itu sebuah keuntungan juga buat gua. Cuma gua nggak boleh lengah. Nah, ini sebelah kanan itu warna biru tadi, BMW warna biru itu Om Gary Nasution.
Ya ini cuma gue gimana caranya jalanin aja, tapi jangan sampai ada body contact, jangan sampai crash. Tapi alhamdulillahnya gue nggak tahu kenapa ini bisa benar-benar dikasih kemudahan banget buat gue nyalip satu persatu lawannya. Itu di depan kalau bisa dilihat itu ada Yaris, itu Alinka sebelum TTI balap full di touring, kembali lagi TTI balapan. Jadi ini awal-awal nih. Nah tuh Alinka pakai Yaris 1600 cc. Ini yang di depan seru banget, lagi fight bertiga. Ada Alvin dengan Civic Wonder-nya dengan mesin 2000 cc. Pakai mesin yang sama gua, pakai B20. Dan BMW di sebelah kanan itu adalah Silas. Di depannya ada Benny Santoso dengan mobil Swift-nya 1600 cc turbo. Nah seperti teman-teman lihat, gue berusaha menghindari body contact, jangan sampai ada senggolan. Nah ini di depan bukan tiga, ini masih banyak nih. Ini saat ini posisi ke-7, dan tadi ada yang disalip, udah di street, jadi sekarang ke-4. Dikepetin karena memang jauh banget jarak yang paling depan. Tinggal 3 yang paling depan itu ada James Rifai dengan Civic ES, Bambang Seto dengan Integra DC5-nya, dan David Steve yang paling depan. Nah, jadi ini Civic ES ini yang di sebelah kiri ini dulu dipakai sama Mas Alvin Bahar. Dia mesinnya udah di-swap pakai mesin K20. Oke, sekarang gue di posisi ketiga. Tinggal ada Bambang Seto yang di depan dengan mobil Integra DC5-nya bermesin K20, dan ini mesinnya cukup kenceng. Pada saat itu lebih kenceng dari mesin gua, 300 plus. Lihat aja keluar tikungan torsinya tuh, cukup sulit gua untuk overtake, tapi akhirnya gua berhasil. Nah ini nih yang paling sulit gua untuk mengovertake, karena memang selain memang mesinnya kencang, pada di saat di lap terakhir ini bisa dilihat tuh kenapa gue kayak gitu, karena rem gue mulai blong. Kenapa blong? Karena rem gue panas. Jadi pada saat di seri pertama ini gue ada upgrade di bumper depan, itu gue pasang lips yang menyebabkan angin yang masuk ke bawah bagian mobil itu berkurang. Jadi kaliper gue jadi lebih panas. Salahnya gue adalah gue tidak memodifikasi untuk menambahkan air duct yang mengarah ke kaliper remnya. Jadi remnya jadi lebih panas. Nah mana lagi gue juga dari awal gue sering slipstream, gue late braking, yang kerja rem itu bener-bener dipaksa banget. Jadi remnya jadi lebih panas nih di lap-lap terakhir. Jadi gue cukup sulit untuk menyalip si David Steve, namun gue tetap berusaha pelan-pelan, dan akhirnya gue berhasil di posisi pertama. Masih ada beberapa lap lagi untuk menyentuh garis finish. Gue cuma berharap jangan sampai remnya blong lagi, tapi di sini gue dapat keuntungan karena memang di depan kosong. Akhirnya rem bisa dingin lagi, bisa dapat lagi remnya. Tinggal ini menyalip beberapa yang overlap. Ini sebenarnya David Steve masih terus mengikuti di belakang, jadi gue jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun yang menyebabkan gue gagal untuk menjadi posisi pertama, atau gue malah nggak finish sama sekali. Dan akhirnya di depan ya checker flag. Alhamdulillah di sini gue bahagia banget. Hal yang nggak disangka, gue finish juara 1. Ya teman-teman, kurang lebih itulah videonya. Gua start dari paling belakang sampai akhirnya finish juara 1. Sebenarnya video ini sudah pernah dipublish sama temen gua, Mas Ovi Sarjan, di channel YouTube-nya dia. Dan cuma kayaknya gua pengen lebih ngebahas lagi aja, karena kan di situ cuma tayangan onboardnya aja,
nggak ada penjelasan sama sekali. Jadi sebenarnya di kejuaraan ISOM pada saat di tahun 2014 tersebut, balapannya sendiri untuk kejuaraan Super Touring Car itu ada 3 kelas kalau nggak salah, 3 kelas kategori yang kita startnya berbarengan. Jadi ada kelas 1600, kelas retro, dan kelas Super Touring 2000 serta FFA-nya campur jadi satu, 4 kelas malah. Semua digabungin jadi satu. Nah, jadi walaupun gue start di belakang, tentunya berdasarkan hasil kualifikasi, waktu-waktu yang nggak begitu tajam lah gitu, dengan mungkin di kelas yang 1600, di kelas yang retro itu mungkin di paling belakang. Nah, selanjutnya mungkin di depan-depannya itu ada kelas yang 2000, dari ada mobil BMW, ada Integra, ada Civic ES pada saat itu bermesin K20, dan yang terakhir seperti kalian lihat tadi ada Subaru bermesin 2500 cc turbo. Yang terakhir gue salib. Nah, jadi pada saat itu gue hanya berpikir, kalaupun emang gue harus ke depan, bagaimana caranya? Ya gue berpikir yang di belakang ini tentu speed gue akan lebih menang dibandingin teman-teman dari yang kelas 1600 sama retro. Cuman gue berpikiran kalau gue terlalu lama di belakang, tentu gue akan kesulitan untuk nyalip teman-teman yang di depan, yang paling depan gitu kan. Alhamdulillahnya gue bisa berhasil dengan mudah ngelewatin satu persatu teman-teman yang di belakang, karena memang ya gue terbantu dengan power dari mesin gue sendiri karena berbasis 2000 cc. Pada saat itu gue menggunakan mesin atasnya gue pakai head GSR Honda B18C GSR 1800, tapi di bawahnya gue pakai blok B20 yang jadi mesin gue itu berkapasitas 2000 cc. Nah, terus untuk rasio sendiri gue menggunakan rasio dari ATS, produk dari Jepang, dengan gue menggunakan close rasio dari gigi 3, 4, dan 5-nya. Nah, terus untuk bannya sendiri gue menggunakan AD08. Waktu itu gue menggunakan ring 16 dengan ukuran ban 225 50 16. Nah, terus ya itu tadi gue strategi gue gimana caranya sih biar, ya udah, sebenarnya sih gue nggak terlalu banyak berpikiran strategi ya. Gue hanya berpikiran gimana caranya nih gue jalanin aja nih. Ternyata ya satu persatu tadi gue bisa lewatin karena memang kebetulan speed gue mungkin lebih kencang daripada mobil-mobil yang 1600 dan retro. Cuma tugas gue adalah bagaimana gue menyusul teman-teman yang 1600 dan retro ini di lap-lap awal. Karena kalau gue terlalu lama di belakang, mungkin gapnya akan lebih jauh lagi di depan. Tapi nggak gue sangka ternyata gue berhasil lewatin satu-satu. Sampai tadi terakhir kan sempat dicepetin videonya karena jaraknya udah terlalu jauh banget, 3 di depan. Itu ada James Rifai dengan Civic ES, terus ada Bambang Seto dengan mobilnya Integra DC5, dan terakhir David Steve dengan Subarunya 2500 cc. Nah, itulah tadi gue bilang kenapa lebih baik menjadi orang beruntung. Gue merasa pada saat itu Allah lagi ngasih bener-bener kemudahan buat gue untuk menjadi juara 1. Karena gue ngerasa gue nggak bisa apa-apa, gue gak mampu apa-apa, gue hanya manusia yang lemah. Gue hanya menjalankan apa yang harus gue jalankan, dan ternyata pada saat itu gue dikasih momen dan rejeki yang begitu luar biasa. Dan yang mungkin tadi gue bilang, mungkin gue gak akan mendapatkan momen ini lagi. Ya, tapi tetaplah kita harus berharap terus dalam kehidupan kita sampai nanti kita selalu dalam keberuntungan. Nah, semoga juga teman-teman selalu dalam keberuntungan. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gua, curhatan gua. Tapi kayaknya gua bakalan bahas juga yang seri sebelumnya yang gua balap dari 28 finish kedua. Nanti di episode berikutnya gua akan bahas. Dan sebenarnya juga di kedepannya banyak momen-momen lagi yang mungkin gue akan sharing sama kalian. Gue pernah start dari 17, terus gue juara 1, terus gue pernah start nih udah
pole position ternyata mesinnya mati, akhirnya gue ketinggalan dan gue harus nyusul lagi ke depan. Nantilah satu-satu kita akan bahas. Terima kasih buat kalian yang udah nyaksin video ini. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya buat tahu updatean video gue yang terbaru. Dah.